Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, salam dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya melanjutkan renungan rutin, renungan mingguan kita dari kitab Mazmur. Minggu lalu saya sharing mengenai Mazmur 1 atau Mazmur dari kitab atau pasal pembuka. Maka pada kali ini yaitu Mazmur 150, yaitu Mazmur pasal penutup. Nah, Anda tahu bahwa Mazmur itu ada 150 pasal dan semua pasal sangat penting. Saya ingin kita membaca Mazmur ini lebih dulu sebelum kita masuk di dalam pemahaman tentang Mazmur ini. Diambil dari TB2 atau saya membaca dari TB2 yang bunyinya demikian, Mazmur 150. Judulnya Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan simbal yang berdenting. Pujilah Dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mulai dari pasal 146 sampai 150. Jadi mulai dari pasal 146 ya sampai pasal 150 itu adalah disebut dengan Mazmur pujian. Jadi Mazmur ini ditutup dengan Mazmur puji-pujian. Ya, semuanya Mazmur adalah Mazmur merupakan puji-pujian atau nyanyian kepada Tuhan. Tetapi khususnya 146 ini lebih menekankan lagi tentang puji-pujian, dan Mazmur 146 sampai 150 ini diawali dengan kata atau frasa haleluya dan ditutup dengan frasa haleluya. Seperti yang tadi saya baca, saudaraku, diawali dengan haleluya ayat 1 dan ditutup dengan ayat 6 haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, haleluya adalah expression of joy, suatu ungkapan sukacita, juga expression of pujian, ya, praise atau pujian, dan juga thanksgiving atau terima kasih. Jadi kalau Anda mengatakan haleluya, itu artinya Anda memuliakan Tuhan, Anda mengatakan sukacita Anda, dan Anda bersyukur pada Tuhan, dan Anda memuji Tuhan. Haleluya atau praise the Lord, itu sama aja ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, awal dan akhir dari Mazmur 150 dan juga ada Mazmur 146 sampai 149 atau sampai Mazmur yang terakhir 150 ini, awal dan akhirnya diawali atau diakhiri dengan frasa atau kata haleluya. Nah, pujian atau haleluya ini adalah sesuatu ungkapan yang keluar dari mulut kita, dan itu adalah satu pujian verbal, ya, satu pengakuan dari diri kita dengan mulut tubuh kita dan raga kita sendiri tentang kebesaran Tuhan, satu ungkapan syukur tentang kebesaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari Mazmur 150 ini saya ingin mengangkat atau saya mendefinisikan temanya, atau saya sebut dengan anak panah, yaitu pendekatan yang saya lakukan ketika mempelajari Mazmur, yaitu di setiap pasal itu ada anak panah atau ayat emas atau ayat yang paling penting yang sedikit diubah dalam bahasa kita saat ini, ya. Dan anak panah itu adalah ayat 6 yang bunyinya hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itu di dalam Mazmur 150 ayat 6. Nah, bagi kita, saya ingin sampaikan bahwa hendaklah kamu yang percaya kepada Allah mengucapkan syukur dan berkata haleluya. Bahwa kamu harus memuji Tuhan dan berkata haleluya. Itu adalah
tujuan utama dari Mazmur 150 ini yang saya sebutkan dengan anak panah. Anak panah dari Mazmur ini adalah hendaklah segala yang bernafas atau hendaklah kamu sebagai orang percaya mengucap syukur dan menyampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat 6 ini diterangkan oleh ayat 1 sampai ayat 5. Jadi saya mengistilahkan bahwa ini adalah ayat-ayat busur yang dipakai untuk memanah, ya, target tujuannya yang dari Mazmur ini, target tujuan dari Mazmur ini yaitu bahwa pesan utamanya ya bahwa hendaklah setiap orang, setiap individu, dikatakan setiap yang bernapas, jadi semua makhluk hidup, semua makhluk hidup, tetapi bagi Anda secara khusus, hendaklah Anda memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Mazmur 150 ini. Yang pertama yang saya sebutkan dengan mengapa atau why. Mengapa Anda harus memuji Tuhan? Mengapa kita semua harus memuji Tuhan? Mengapa semua orang percaya harus memuji Tuhan? Dan mengapa Anda pribadi harus memuji Tuhan? Itu terambil dari ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. 2a, pujilah Dia, ada kata karena, jadi itu adalah alasan. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, frasa pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, itu 2b. Frasa atau kata sesuai itu artinya juga karena. Jadi pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia karena atau tadi sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ayat 2a dan ayat 2b ini disebut dengan paralel sinonim. Artinya maksudnya sama. Maksudnya sama yaitu bahwa kita harus memuji Tuhan, Anda harus memuji Tuhan karena alasannya segala perkasaannya, dan yang kedua alasannya karena kebesarannya yang hebat. Saudara-saudara sekalian, ini adalah alasan utama. Jadi kalau kita harus memuji Tuhan, lalu kemudian ditanya mengapa? Maka jawabannya satu, simple, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia menciptakan alam semesta. Dia bertakhta di tempat yang maha tinggi, di kerajaannya. Kemudian pujilah Dia yang berada di cakrawalanya yang kokoh, yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Alexander the Great itu adalah orang yang mendapat pujian yang luar biasa. Dia memimpin tentara-tentaranya, dan dalam sejarah Alexander the Great atau Alexander Agung itu tidak pernah kalah, ya, dia menang terus. Kemudian dia menciptakan kerajaan di dunia ini yang cukup besar, itu kira-kira pada 300 tahun sebelum Masehi, ya, 300-400 tahun sebelum Masehi. Kemudian dia mampu menyebarkan ajaran yang disebut dengan Hellenistik atau Greek culture atau culture budaya Yunani. Dia sangat besar, dia sangat hebat Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai manusia, sehingga dunia memanggil dia Alexander the Great, Alexander yang agung, ya, seolah-olah dia sangat hebat, dan memang kenyataannya dari pandangan prestasi manusia dia sangat hebat. Tapi saudara sekalian, yang menyedihkan, Alexander the Great ini dia meninggal pada 323 sebelum Masehi dalam usia yang masih sangat muda, 30 tahun. Jadi meskipun kita katakan dia the great, dia besar, tetapi dia juga pada akhirnya menjadi binasa, kecil, dan kemudian sejarah mulai melupakan dia. Jadi prestasinya dilupakan, dan apa yang disebut dengan kerajaannya pada saat itu justru sekarang sudah tidak ada sisa-sisanya yang merupakan kerajaan besar. Negara Yunani masih ada, tetapi yang disebut dengan budaya Hellenistik, ya, atau budaya Yunani itu makin hari makin berkurang atau makin luntur dan makin lenyap. Nah, ini melambangkan kepada kita Bapak Ibu bahwa memang orang mau dipuji, ya, orang dipuji karena kehebatannya. Dan karena itu ini tidak sebanding dengan keperkasaan Allah kita.
kemahakuasaan Allah kita. Dia yang segala keperkasaannya, karena segala keperkasaannya maka kita harus memuji dia, dan sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ya, pemazmur mengatakan kebesarannya itu begitu besar sehingga dikatakan kebesarannya yang hebat. Nah, Bapak Ibu, sebagai aplikasi atau implikasi teologi bagi kita apa? Mengapa, pertanyaannya, mengapa Anda harus memuji Tuhan? Maka jawabannya karena dialah Allah dan tidak ada bandingannya. Karena dia melakukan hal-hal yang super besar di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, sampai hari ini, super besar. Dia melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa kehendak dia. Tetapi juga dia melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sangat kecil, yang tergantung, yang terkait dengan diri Anda. Karena dia adalah Allah pencipta, dan Anda sebagai hasil ciptaannya, maka Anda harus memuji Tuhan. Ya, jadi kalau alasannya mengapa Anda harus memuji Tuhan, maka itu alasannya karena dia adalah Allah yang besar, tapi dia juga Allah yang menciptakanmu. Dia tidak terbatas pada alasan-alasan yang kita buat. Jadi sejuta alasan pun yang kita buat tidak menjadi kuat alasan untuk kita memuji Tuhan. Karena dia tidak terbatas pada alasan-alasan itu. Dia maha hebat. Dan karena itu kita harus memuji Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, pujilah Tuhan karena dia adalah Allah penciptamu. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tadi yang pertama adalah mengapa, maka yang kedua dari ayat-ayat busur yang terdapat di Mazmur 150 ini, bagian kedua disebutkan dengan di mana kita harus memuji Tuhan. Nah, saudara, itu terambil dari ayat 1. Ayat 1 mengatakan begini, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah dia di tempat kudusnya. Dalam cakrawalanya yang kuat, ya, dia bertakhta di langit ini, di bumi ini, ya, ini adalah segala ciptaannya, dan karena itu dia menguasai semua ciptaannya itu, sehingga dikatakan cakrawala, pujilah dia di cakrawalanya yang kuat. Ya, di mana? Di cakrawalanya yang kuat. Di mana? Di tempat kudusnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cakrawala itu dalam bahasa Sanskerta artinya alam semesta. Jadi pujilah dia di cakrawala itu berarti pujilah dia di alam semesta ini. Jadi dimanapun Allah harus dipuji dan diagungkan. Alam semesta ini ciptaannya, dan juga di tempat kudusnya. Di tempat kudusnya itu di gereja, di ibadah, dimanapun di alam semesta ini. Termasuk di segala pelosok bumi ini, maka Allah atau dunia ini, maka Allah harus dipuji dan dimuliakan. Mengapa? Karena semuanya adalah ciptaannya. Pujilah dia di tempat kudusnya, di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam ibadah-ibadah, di dalam kehidupan kita. Tetapi pujilah dia di alam semesta ini. Artinya alam semesta ini adalah tempat untuk kita memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada seorang penulis yang bernama Karl Boberg. Ya, Karl Boberg ini adalah seorang pastor, seorang pendeta dari Swedia, dan pada satu saat dia melihat thunderstorm. Jadi dia sedang berada di luar rumah, kemudian dia berjalan menuju rumahnya, dia melihat guntur, gemuruh, kilat, angin yang lebat, angin dan hujan yang lebat, yang begitu yang hebat menyerang tempatnya pada saat itu. Tapi kemudian tiba-tiba dia melihat rainbow atau pelangi yang muncul. Dan karena dia melihat itu semua, maka dia memuji Tuhan. Dan dia mengubah satu lagu, Bapak Ibu Saudaraku, yang berjudul How Great Thou Art. Anda tahu lagu ini, How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand has made. I see the star, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Jadi dia melihat bahwa semua kejadian-kejadian itu, dia melihat langit
bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dia mendengar gemuruh yang begitu hebat. Dan dia katakan bahwa melalui kuasa Allah, semuanya alam semesta itu tergambarkan. Semuanya alam semesta itu terjadi. Saudara, ini lagu yang sangat luar biasa. Dan kita sudah tahu lagunya dalam bahasa Indonesia. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya, dan sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Jadi lagu ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ingin menggambarkan, ditulis tadi oleh Karl Bober. Dan dia ingin menggambarkan begitu besar Allah, pencipta langit, bumi dan bumi, yang kita sembah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ya, Putra Allah yang dikirim ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara sekalian, di mana kita memuji Tuhan? Di alam semesta ini. Yang berarti dimanapun, ya, dalam keadaan apapun Anda harus memuji Tuhan. Di gereja Anda harus memuji Tuhan. Di persekutuan Anda harus memuji Tuhan. Di tempat kerja Anda harus memuji Tuhan. Di perjalanan Anda harus memuji Tuhan. Ketika Anda berekreasi di pantai, di gunung, di taman, Anda harus memuji Tuhan. Di lembah, Anda harus memuji Tuhan. Ketika Anda berkendaraan sambil di mobil, ya, Anda juga harus memuji Tuhan. Di ruang tunggu, Anda harus memuji Tuhan. Dimanapun adalah tempat untuk Anda memuji Tuhan, ya. Dan ungkaplah kata-kata singkat sebagai wujud memuji Tuhan. Basarkan nama Tuhan, puji Tuhan dalam kehidupanmu. Karena dimanapun Anda berada, Anda harus memuji Tuhan. Jangan bosan-bosan mengatakan haleluya, haleluya. Setiap saat dalam kehidupanmu, katakanlah haleluya. Pujilah Tuhan setiap saat, dimanapun Anda berada, dan kapanpun Anda harus memuji Tuhan. Ya, itu pelajaran kedua. Pelajaran pertama tadi, mengapa harus memuji Tuhan? Karena kebesarannya. Yang kedua, mengapa Anda harus memuji Tuhan? Mengapa yang bernafas harus memuji Tuhan? Mengapa Anda harus memuji Tuhan? Karena di mana Anda harus memuji Tuhan? Di segala tempat, di setiap waktu Anda harus memuji Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana harus memuji Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa harus memuji Tuhan? Yang kedua, di mana harus memuji Tuhan? Dan yang ketiga, bagaimana harus memuji Tuhan? Ayat 3 sampai ayat 5 menjelaskan tentang hal itu. Ayat 3 mengatakan begini, pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Jadi sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ya, gambus kecapi. Sangkakala, gambus kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan disertai dengan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi, diulangi lagi, kecapi dan seruling. Ya, pujilah dia dengan simbal yang berdenting. Ting. Pujilah dia dengan simbal yang berdentang. Tang. Ya, jadi dalam bahasa TB2 ya. TB2 dikatakan simbal, tetapi dalam TB1 ya, TB1 dikatakan ceracap. Ceracap yang berdenting dan ceracap yang berdentang. Nah, saudara sekalian, dari ayat 3 sampai ayat 5 ini menggambarkan bahwa pujilah Tuhan ya dengan ucapan bibirmu, ya dengan ucapan dengan tubuhmu, tetapi itu disertai atau diiringi dengan instrumen lagu, ya, instrumen puji-pujian. Jadi begitu pentingnya instrumen puji-pujian, ya, dalam hal kita nggak punya, kita menggunakan apa yang ada, tapi instrumen puji-pujian itu sangat penting. Dan semua alat musik atau instrumen itu harus dipadukan dengan merdu untuk memuji Tuhan. Saudara, dikatakan memuji dia dengan, pujilah Tuhan dengan iringan, ya, dengan tiupan sangkakala. Artinya bahwa kata dengan, jadi ayat 3 sampai ayat 5 ini semua instrumen itu diawali dengan frasa atau kata dengan. Kata dengan ini berarti ini yang disebut dengan accompany by atau diiringi oleh. Jadi ketika Anda memuji Tuhan dengan mulut Anda, dengan tubuh Anda, maka itu diiringi dengan berbagai alat instrumen. Nah, saudara, itu sangat penting dan kita bersyukur bahwa saat ini
Kita memuji Tuhan bisa saja secara oral, ya, secara verbal, tapi juga diiringi dengan berbagai instrumen. Dan Mazmur mengatakan pada zaman itu, pada zaman Mazmur ditulis, umat Tuhan itu memuji Tuhan dengan berbagai instrumen yang seperti tadi saya baca. Sangkakala, gambus, kecapi, rebanat, kecapi, seruling, ceracap berdenting, dan ceracap yang berdentang, itu semua digunakan untuk memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, saat ini banyak instrumen modern, ya, tapi juga banyak instrumen tradisional yang ada yang kita lihat di gereja-gereja. Ya, saat ini sebagian besar ya memang organ, piano, ya. Di luar negeri itu ada ensemble musik, ya, diiringi dengan ensemble musik. Kemudian belakangan ini muncul, ya, terutama di Indonesia Timur, di Ambon, di Papua, terutama di Ambon itu muncul ukulele, ya, ukulele, trompet. Ya, saya masih ingat kecil waktu masih di Ambon dulu pakai orgel, ya. Itu bentuknya masih seperti organ dulu itu, kemudian berkembang, tapi sebelumnya juga suling di kampung-kampung, di gereja-gereja jemaat diiringi dengan menggunakan suling. Lalu kemudian berkembang belakangan itu dengan keyboard, ya, ada band, ya, band yang diiringi dengan drum, dengan gitar, permainan organ, trompet, saksofon, segala hal digunakan, ya, semua instrumen itu digunakan untuk mengiringi jemaat. Dan itu memang sesuai dengan Mazmur 150. Dan saudara sekalian, diiringi pun oleh pemain musik, tapi juga oleh pemuji, ya, kita sebut dengan prokantor. Ada anak-anak orang tua yang membentuk vokal group, ada anak-anak orang tua yang membentuk oma-oma, opa-opa, bahkan, ya, bergabung jadi satu dan membentuk, ya, kaum pemuda remaja, membentuk paduan suara, ada vokal group. Jadi banyak sekali model pujian kepada Tuhan yang disampaikan saat ini. Dan itu semua saya ingin sampaikan sesuai dengan Mazmur 150 ini, ayat 3 sampai ayat 5. Nah, saudaraku, apa implikasi atau makna rohaninya bagi kita sebagai seorang yang harus memuji Tuhan. Tetapi lebih spesifik lagi sebagai seorang yang memiliki talenta bermain musik, apapun bentuk musik itu, ya, maka Anda harus menggunakan talenta Anda untuk mengiringi jemaat, untuk memuji Tuhan. Ya, gunakanlah talenta itu. Anda bisa gunakan talenta Anda itu, kemampuan Anda itu untuk mencari duit, untuk menghibur orang. Tetapi yang utama sebagai seorang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, gunakanlah talenta, kemampuan bermusik Anda untuk mengiringi jemaat, ya, karena itu sangat penting. Ibadah-ibadah membutuhkan Anda dalam mengiringi jemaat. Saudara, Anda pemain gitar, Anda pemain biola, Anda pemain instrumen tertentu, mungkin drum, tabu gendang, trompet, apapun talenta yang Tuhan berikan. Gunakan itu untuk pelayanan, untuk memuji Tuhan, untuk mengiringi jemaat. Karena jemaat di mana Anda berada, sesuai dengan Mazmur 150 mengatakan akan memuji Tuhan secara verbal. Tapi itu lebih membawa puji-pujian itu ke hadapan Tuhan. Tuhan menerima puji-pujian itu. Dan kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian itu. Bila diiringi dengan musik yang sangat baik. Dan sebagai orang-orang yang mempunyai talenta, kapasitas, kemampuan bermusik, Anda harus melakukan itu. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa pelayanan Anda sebagai pemain musik di gereja itu nilainya sangat besar. Karena Anda membawa jemaat untuk datang pada Tuhan. Jadi selama ini kalau Anda sudah melakukan itu, tingkatkan itu. Anda sebagai pemain musik atau Anda sebagai pemandu lagu, itu adalah hal yang sudah Anda lakukan, sudah benar. Anda tinggal tingkatkan pelayanan itu lebih fokus, lebih sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau Anda yang sudah punya kemampuan ini, Anda diberikan talenta oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan, dan dengan talenta itu Anda mencari duit, Anda berhidup, ya, sebagai mata pencarian Anda, atau Anda menghibur orang lain. Saat ini ingin saya sampaikan, balik ke gereja, balik ke persekutuan, tawarkan diri Anda untuk memuji Tuhan, bagian dari puji-pujian yang dilakukan di tempat persekutuan dan di gereja Anda masing-masing untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah sampaikan 3 hal, ya, 3 hal, yaitu
Mengapa harus memuji Tuhan? Di mana harus memuji Tuhan? Dan yang ketiga, bagaimana harus memuji Tuhan. Nah, bagaimana harus memuji Tuhan tadi tergantung pada kemampuan Anda yang memiliki talenta untuk memuji Tuhan, tetapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, jiwa ini harus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi memang kehidupan kita ini harus memuji Tuhan. Ketika itu diiringi dengan berbagai instrumen musik, maka pujian-pujian kita itu datang kepada Tuhan sebagai satu bentuk pujian-pujian bersama, pujian bersama. Jadi kalau tadi jiwaku itu Anda sendiri, tapi ketika dengan berbagai instrumen musik yang Anda bawakan, maka itu merupakan satu pujian dari jemaat Tuhan yang datang kepada Tuhan. Saudara, sebagai take away message. Sebagai take away message pertama, Anda harus selalu atau Anda harus senantiasa memuji Tuhan dan mengucap syukur. Dan Anda tahu bahwa lawan dari mengucap syukur atau memuji Tuhan itu adalah mengeluh. Jadi ketika Anda tidak memuji Tuhan, itu berarti Anda berpeluang untuk mengeluh, protes kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dengan diri Anda. Jadi pujilah Tuhan, apapun keadaannya, pujilah Tuhan. Mengapa? Sebab Dia layak dipuji. Dan Dia bertakhta di cakrawala ini, di alam semesta ini. Di surga, di tempat yang maha tinggi. Dan dikatakan bahwa langit dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Jadi Dia berada di alam semesta ini. Saudara sekalian, Anda bisa datang pada Tuhan dengan puji-pujian. Seringkali kita datang pada Tuhan dengan berdoa. Dan saya ingin sampaikan ke Anda bahwa Anda bisa punya sejuta hal yang didoakan. Tapi setiap doa itu Anda harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mulai bukan dengan suatu permintaan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus memulai doa Bapa kami dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, itu adalah kalimat pertama yang disampaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Saudara, mulai hari ini dalam kehidupanmu, lakukan segala tempat, setiap waktu, semua kejadian, dan seluruh hidupmu ini untuk memuji Tuhan. Karena hidupmu, jiwamu harus memuji Tuhan. Itu adalah pesan dari Mazmur 150 yang merupakan tema utama dari Mazmur 150 ini, yaitu ayat 6 yang berbunyi, hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Hendaklah kamu sebagai individu memuji Tuhan senantiasa. Haleluya. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.